Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di konten Pojok Baca bersama saya Ikhlas. Mari kita menyelam ke dunia Bikini Bottom. Kita akan membedah seorang karakter yang sangat menyedihkan. Namanya adalah Squidward. Squidward adalah orang yang terasing dan mengasingkan diri dari pergaulan sosial. Di samping dia diganggu, dia adalah orang yang dianggap paling apes di Bikini Bottom. Mengapa tidak? Si Squidward merupakan seorang musisi yang biasa-biasa saja. Namun dia menganggap dirinya adalah musisi yang hebat. Sehingga respon dunia Bikini Bottom terhadap irama-irama yang ia mainkan cenderung biasa-biasa saja, bahkan dia dihujat. Squidward adalah seorang di sisi lain dia juga menganggap dirinya sebagai seorang seniman yang hebat. Dia menganggap punya lukisan yang hebat. Namun faktanya lukisan tersebut biasa-biasa saja. Ketika ada seorang pengamat seni menilai karyanya tidak dinotis dan dihargai sama sekali. Bukan hanya itu, dia juga apes bekerja di Krusty Krab dengan seorang bos yang sangat pelit. Setiap harinya dipenuhi dengan keluhan. Dia harus terjebak dengan gaji yang selalu ditunda-tunda untuk dibayarkan. Dia selalu terjebak tanpa hari libur sama sekali. Hal tersebut sangat berbeda dengan tokoh utama dari film SpongeBob. Ini SpongeBob sendiri yang selalu mensyukuri apapun yang terjadi. Squidward mempunyai sifat yang narsis. Apa itu narsis? Yang merasa dirinya sangat superior dan memiliki kepercayaan diri yang sangat berlebihan. Dia menganggap karya-karyanya itu karya yang begitu hebat, dan oleh sebab itu dunia harus mengakui kehebatan Squidward. Ada seorang kompetitornya yang bernama William Pensison. Si William ini merupakan orang yang sangat berbakat dan sangat hebat. Squidward merasa si William ini adalah pesaing utamanya. Tetapi bagaimana respon si William? Respon si William biasa-biasa saja. Bahkan si Squidward tidak dinotis sama sekali. Di sisi lain, dia punya sifat yang sangat superior dan percaya diri yang sangat berlebihan, merasa unggul dari siapapun. Sisi yang lain, dia juga orang yang sinis. Apa itu sinis? Sikap memandang orang lain itu rendah. Ketika seseorang dianggapnya tidak layak untuk dijadikan teman, maka si Squidward akan menjauhi orang tersebut. Ketika ada seseorang yang mencoba untuk menyainginya dan dianggapnya tidak sepadan, maka si Squidward akan merasa orang tersebut di bawah dari levelnya. Bahkan si Squidward kerap menghujat orang tersebut secara habis-habisan. Di sisi lain mempunyai sifat percaya diri yang berlebihan, namun di sisi lain dia menganggap orang lain itu rendah. Ketika seseorang menganggap karya-karyanya biasa-biasa saja, tidak dinotis, bahkan dihujat, maka Squidward akan bermain playing victim. Apa itu playing victim? Playing victim adalah orang yang merasa terzolimi dan dia merasa dunia ini sangat jahat terhadap dirinya. Ada satu quotes yang sangat menarik yang ia lontarkan. Jika dunia tidak mengakui kehebatanku, maka dunia tersebutlah yang bodoh, kata Squidward.
ketidaksesuaian antara ambisi besar dan realita yang membuatnya terasing dan mengasingkan diri. Apakah hal tersebut bisa terjadi dengan kita? Apakah kasus tersebut banyak di dunia nyata? Sangat banyak sekali. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita bedah bagaimana pola asuh dari orang tua Squidward. Pada saat masih bocil, Squidward adalah seorang anak yang ceria, penuh warna, penuh imajinasi, dan penuh fantasi. Dia sangat gemar bermain sepak bola. Dia seorang striker yang mencetak begitu banyak gol. Idolanya adalah Ronaldo Wati. Pada saat ingin bermain bola, Squidward selalu dilarang oleh kedua orang tuanya. Pada saat berada di lapangan sepersekian menit baru saja main bola, orang tuanya selalu menghampirinya. "Hei Squidward, pulang, jangan main bola terus, itu berbahaya, nanti kakimu patah, nanti terjadi perkelahian," dan segala macam. Dan kita telah kehilangan potensi besar pesepak bola handal karena harus memenuhi ekspektasi dari kedua orang tuanya. Kita flashback sedikit, orang tua Squidward adalah seorang seniman, terkhusus seorang penyanyi, pemain klarinet, dan seorang pelukis. Namun, karena bakatnya yang tidak terlalu hebat, dia menginvestasikan anaknya untuk melanjutkan legasinya sebagai seorang seniman. Squidward yang hobi bermain sepak bola dipaksakan untuk ikut les musik, ikut les menggambar. Padahal Squidward itu biasa-biasa saja dalam bernyanyi, dalam memainkan alat, dalam melukis, dan segala macam. Squidward hanya akan disuruh les sesuatu yang dia lemah, bukan sesuatu yang dia kuat. Yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua itu harus mengleskan, mengkursuskan anak mereka apa yang anak mereka kuat, supaya makin kuat, bukan apa yang lemah. Maka disitulah potensi besarnya dibunuh. Bukan hanya itu, Squidward itu anak yang dianggap spesial, walaupun kemampuannya biasa-biasa saja. Squidward akan dipuji habis-habisan apabila ia berprestasi. Jika ia tidak berprestasi, maka ia akan dipersekusi dan dihujat habis-habisan. Karena orang tua Squidward yang sibuk dengan karir mereka, sehingga Squidward tidak mendapat dukungan sosial, dukungan emosional dari kedua orang tuanya. Dipuji berlebihan tanpa evaluasi realistis, serta hanya akan diakui ketika berprestasi, merupakan satu keniscayaan yang membuat seseorang tertekan. Dan ketika seseorang ditekan untuk spesial, maka mereka akan merasa terbebani dengan predikat spesial tersebut. Dan ketika mereka gagal untuk mempertahankan, maka mereka rela melakukan berbagai cara untuk menang, walaupun cara tersebut salah. Itulah nasib apes yang dialami Squidward, sehingga dia besar dan tumbuh dengan sikap yang narsis dan sinis terhadap apapun. Menurut hipotesis saya,
kita kerap membicarakan bagaimana caranya anak berbakti terhadap kedua orang tua. Bagaimana anak yang durhaka terhadap orang tua yang menjadi pokok permasalahan kita. Tetapi alangkah baiknya kita juga membalikkan fokus utama kita menjadi apa saja tindakan-tindakan orang tua yang durhaka terhadap anak. Karena anak tidak pernah merasa untuk dilahirkan, dan di situ menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya. Menurut hipotesis saya, keberbaktian anak akan muncul ketika dididik dengan tepat. Maka ilmu parenting jauh lebih penting daripada menekan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua parentingnya benar, maka secara otomatis anak akan berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi ketika ilmu parenting salah dan mengharap anak berbakti kepada kedua orang tua, bisa jadi hal tersebut sangat sulit untuk terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, dan mari kita berdiskusi secara sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.